Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Farariza, Prodi PAI kelas C. Halo teman-teman semua, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peran DPR dan MPR. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Baik, tanpa salam kembali, pada slide ini, judul menunjukkan fokus pembelajaran yaitu membahas peran dua lembaga negara, DPR dan MPR, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi ini penting dalam ilmu politik karena berkaitan langsung dengan praktik demokrasi, pembagian kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, reformasi membawa perubahan sistem ketatanegaraan. Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lalu DPR dan MPR berperan penting dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. DPR dan MPR menjadi wakil rakyat yang menjalankan fungsi tersebut. Lalu good governance menjadi tuntutan utama pemerintahan. Masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peran DPR. Peran DPR memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi. Berarti, DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang bersama Presiden. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran. DPR membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Melalui fungsi ini, DPR memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. DPR juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan dilakukan agar kebijakan pemerintahan tidak menyimpang dari undang-undang dan tidak merugikan negara. Selanjutnya, tugas dan wewenang DPR lainnya. Yang pertama, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. DPR menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Aspirasi masyarakat diserap melalui reses, dialog, dan kunjungan kerja, lalu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau pembahasan di parlemen. Kedua, memberi persetujuan kepada Presiden. DPR memiliki wewenang memberi persetujuan kepada Presiden dalam beberapa keputusan penting, seperti menyatakan perang atau damai, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, serta memberikan pertimbangan dalam kebijakan strategis. Selanjutnya, peran MPR, mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas ini sangat penting karena UUD merupakan dasar hukum tertinggi negara. Kedua, menjaga arah konstitusional negara. MPR memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa. Ketiga, melantik presiden dan wakil presiden. MPR secara resmi melantik presiden dan wakil presiden sebagai bentuk legitimasi konstitusional agar pemerintahan yang berjalan sah menurut hukum. Lalu MPR dan good governance. Yang pertama, memperkuat sistem check and balance. MPR berperan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi dominasi satu lembaga tertentu. Kedua, menegaskan nilai konstitusi. Melalui wewenangannya, MPR memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, menjaga legitimasi pemerintahan. Dengan perannya, MPR membantu menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Selanjutnya, tantangan legislator. Tantangan yang pertama, konflik kepentingan politik. Seringkali anggota legislatif lebih mementingkan kepentingan partai atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Tantangan yang kedua, rendahnya kapasitas SDM. Tidak semua legislator memiliki pemahaman yang cukup terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja lembaga menjadi kurang optimal. Tantangan yang ketiga, korupsi politik.
Korupsi ini masih menjadi tantangan besar yang merusak kepercayaan publik dan menghambat terwujudnya good governance. Slide selanjutnya yaitu upaya perbaikan. Reformasi kelembagaan. Perlu adanya pembenahan sistem dan aturan internal agar DPR dan MPR bekerja lebih efektif dan profesional. Penguatan etika politik. Anggota legislatif harus menjunjung tinggi etika dan integritas agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Digitalisasi dan keterbukaan informasi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat mengawasi kinerja legislatif. Perlibatan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses demokrasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.